Baik, kita masuk ke latar belakang. Inti dari Astacita yang keempat adalah memperkuat 3 pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penguasaan sains teknologi. Kenapa sih harus 3 pilar tersebut? Karena kalau kita ingin memiliki SDM yang inovatif dan adaptif, kita nggak bisa nih cuma fokus di satu hal aja. Ketiganya harus berjalan beriringan sebagai fondasi utama untuk mencetak manusia Indonesia yang siap menghadapi perubahan. Nah, lalu kenapa hal ini mendesak? Karena sekarang kita lagi ada di era war for talent nih. Singkatnya, semua negara di dunia lagi rebutan orang-orang pintar, terutama di sektor digital. Kalau kita nggak segera berbenah, kita cuma akan jadi penonton di tengah persaingan talenta global yang makin hari makin ketat ini. Setelah target besarnya, kita harus jujur sama realita yang ada di lapangan. Ada 5 isu utama yang jadi pekerjaan rumah kita sekarang. Yang pertama, ketimpangan digital. Nggak bisa dipungkiri, akses internet dan kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil masih jauh banget bedanya. Ini bikin peluang belajar kita jadi nggak merata. Yang kedua, ada masalah mismatch. Sering banget terjadi, apa yang dipelajari di sekolah atau kampus ternyata beda sama yang dicari sama perusahaan. Akhirnya banyak lulusan yang bingung pas masuk dunia kerja. Yang ketiga, soal keterampilan tenaga kerja. Secara umum, skill teknis kita masih perlu banget ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan talenta-talenta dari luar negeri. Yang keempat, fasilitas kesehatan. Kalau mau SDM yang produktif, orangnya harus sehat dulu. Tapi faktanya, fasilitas kesehatan kita masih belum merata. Di pelosok dan di kota, taraf hidupnya jauh berbeda. Lalu yang terakhir soal inklusivitas. Kita sering lupa kalau unggul itu termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Faktanya, fasilitas publik masih banyak yang tidak aksesibel untuk orang-orang disabilitas. Kalau aksesnya ya susah, gimana mereka mau produktif dan berkarya? Dari kelima isu tadi, kita nggak bisa kerjakan semuanya sekaligus. Makanya kita pakai metode APKL untuk menentukan mana yang paling mendesak. Kita nilai dari seberapa aktual isunya, seberapa problematik dampaknya, seberapa banyak khalayak atau orang yang terdampak, dan seberapa layak untuk segera dicarikan solusinya. Bisa kita lihat di tabel dan grafik ini, isu nomor 1 yaitu ketimpangan digital dan akses pendidikan. Dapat skor tertinggi yaitu 19 poin. Artinya isu ini benar-benar kritis. Kalau kita mau serius mengejar target Indonesia Emas 2045 dan menjalankan Astacita keempat, mengatasi kesenjangan akses belajar dan teknologi ini harus jadi prioritas utama kita sekarang juga. Setelah tahu kalau ketimpangan digital adalah masalah utama kita, pertanyaannya, kenapa masalah ini nggak kelar-kelar ya? Kalau kita bedah pakai diagram fishbone ini ada 6 akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi men atau manusia. Masalahnya bukan cuma nggak ada orang, tapi tenaga ahli IT kita itu numpuknya di kota besar aja ya. Sementara di daerah terpencil, literasi digitalnya masih rendah. Kedua, metode. Kita belum punya standar kurikulum digital yang sama buat semua sekolah. Jadi apa yang kita pelajari anak di kota sama di desa soal teknologi itu beda jauh kualitasnya. 3, pengukuran. Selama ini kita sering bangga kalau jumlah pengguna internet kita naik drastis. Padahal itu cuma angka loh, kita lupa ngukur internetnya dipakai buat produktif atau cuma sekedar hiburan. Kompetensinya sampai mana ya? Lalu ada mesin, infrastruktur, dan material. Ini masalah klasik, sinyal di wilayah 3T masih kurang bagus dan harga perangkat seperti laptop atau itu masih kemahalan buat saudara-saudara kita yang ekonominya menengah ke bawah. Terakhir, faktor mili atau lingkungan. Indonesia ini negara kepulauan, tantangan geografisnya buat tarik kabel fiber optik itu luar biasa susahnya. Ditambah lagi ada beberapa budaya lokal yang memang belum siap atau belum terbuka sepenuhnya sama arus teknologi. Semua duri inilah yang bikin ketimpangan digital kita semakin jadi masalah besar sampai sekarang. Selanjutnya adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang kelompok kita ambil ada 3. Yang pertama yaitu pemerataan infrastruktur dan akses digital. Tahapannya adalah yang pertama percepatan pembangunan menara BTS di wilayah 3T, lalu penyediaan bantuan perangkat teknologi bagi yang masyarakat yang kurang mampu, dan juga kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk tarif yang terjangkau. Untuk hasil yang diharapkan yaitu konektivitas internet stabil di seluruh wilayah dan meningkatnya kepemilikan perangkat digital.
Untuk para pihak yang terlibat ada Kominfo, pemerintah swasta, provider, dan juga sektor swasta. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua ada peningkatan literasi dan kompetensi digital. Tahapannya yang pertama implementasi kurikulum literasi digital nasional di jalur formal dan non formal, lalu pelatihan intensif bagi tenaga pendidik dan juga aparatur desa, lalu sosialisasi pemanfaatan teknologi produktif bagi UMKM lokal. Untuk hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya indeks literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Untuk para pihak yang terlibat adalah Kemendikbudristek, Kominfo, akademisi, dan juga relawan TIK. Yang ketiga adalah sinergi riset dan inovasi teknologi nasional. Tahapannya yang pertama penambahan alokasi dana untuk riset khusus pengembangan teknologi, lalu pembangunan pusat inovasi digital di luar Pulau Jawa. Yang ketiga program pendampingan digital lokal melalui pelatihan bersertifikasi global. Untuk hasil yang diharapkan yaitu terciptanya ekosistem inovasi yang inklusif dan meningkatkan daya talenta digital secara nasional. Untuk pihak yang terlibat ada BRIN, Bappenas, perguruan tinggi, industri teknologi. Nah, untuk kesimpulannya, penuntasan ketimpangan digital dan akses pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mencapai Asia Cita keempat menuju Indonesia Emas 2045. Melalui langkah strategis yang mengintegrasikan pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan strategi riset nasional, Indonesia dapat mentransformasi tantangan war for talent menjadi peluang pertumbuhan. Sinergi lintas sektor antar pemerintah, akademisi, dan swasta menjadi kunci untuk memastikan talenta nasional kita tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga memiliki daya saing yang berintegritas di kancah global.